kota gede minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yukrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum munawwir quburuhum wal fatihatu anallaha yuthabbitu imanana wa islamana wa ihsanana kama thabbatallahu imana wa islama wa ihsana panambahan senopati bihatin Nabi Muhammad wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wajib wonten ngarsanipun para kiai, para sesepuh, bini sepuh wabil khusus Romo Kiai Dr. KRT Nur Suharcahya, nggih ugi guru kita sedaya, sesepuh kita sedaya nggih menika Romo Kiai Haji Abdul Muhaimin, mugi-mugi beliau kekalih tansah pinaringan sehat walafiat, saged nyengkuyung nderekke lan saged ndongaaken putra-putrinipun tlatah Mataram, putra-putri Mataram dan semua orang-orang yang hadir di sini mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami dirahapi nggih. Nggih sami mbok bilih kinten-kinten pun raos kringgingan. Nah, monggo sami selonjoran mawon. Nggih. Nggih monggo. Monggo. Nggih keranten. Nah niki wau request saking panitia senajan karang para sedherek ingkang rawuh mboten mesti saking Jawi, dados sakmenika kula campur-campur dengan bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Karena kita berdoa kepada Allah sejak habis sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kita nyuwun selamat anggenipun ngamalke agama. Salamatan fiddin, selamat anggenipun ngamalke agama. Kerawuhan Bapak Ibu sedaya wonten ing papan ingkang kita penuh berkah ini pada malam hari ini. Ini dalam rangka berangkat dari rumah sampai sini kinten-kinten selamat napa mboten nggih? Selamat. Alhamdulillah. Kemudian setelah diberikan salamatan fiddin lajeng wa'afiyatan fil jasad. Mula ngaji selamat ngamalke agama nanging gringgingen niku kok kadose mboten afiat. Terus Pak nggih. Selamat ngamalke agama ning ketika duduk ternyata kok gringgingen raose kok mboten kepenak. Nah niku dereng afiat. Mula ngamalke agama niku mboten namung selamat tok, tetapi juga harus afiat. Saya ngamalke agama saya tambah sehat wal afiat. Saya tambah kata salat tahajud, salat duha dan macam-macam saya tambah sehat wal afiat. Semakin banyak mengabdi kepada umat semakin sehat wal afiat. Mula setelah afiatan fil jasad lajeng masuk waziyadatan fil ilmi. Setelah jasadnya afiat, setelah badannya sehat, baru ilmunya akan nambah. Ziyadatan maknanya pun nambah ilmi fil ilmi, nambah ilmunya. Mergo pun afiat, mula nek gringgingan ilmunya mboten nambah. Nah, niki astupun kula semanggaken mbok bilih Bapak Ibu semuanya ingin selonjoran sambil rendetan teng saka niku apa yang kalau ada yang mau kembali tempat duduk seperti semula monggo enggak apa-apa. Ngaji sambil layah-layah Mataraman kata nih Pak nggih. Mataraman begitu. Ngaji apapun itu sambil layah-layah sambil udutan wis saya mlebu ilmune. Sigang bareng. Nggih. Tambah umang loker barang nggih Pak ya.
lumbah nuker itu nggih saya tambah masuk ilmunya. Mergo apa? Mergo orang yang mendengarkan pengajian kalau tidur itu ilmunya masuk. Sebab apa? Enggak perlu bantah-bantah. Tenang ora ya jari Pak Kai. Nek turu tenang estu masuk. Nah, kan. Yang penting nek ibu-ibu samping lumah nglungker sing penting ampun mekakah gitu. Enggak masuk angin gitu. Senajan ini pun malam jemuah. Nah, kemudian setelah ziyadatan fil ilmi lajeng masuk barokatan fil rizki. Nah, sak menika pun disuguhi daharan soho unjukan. Ini artinya ziyadatan fil ilmi tambah barokah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Barokah niku nek carane Arab niku nggih barokah, nek carane Jawa barokah niku maknane sendang. Nggih. Barokah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa artinya sendang. Bila kalau jenengan sudah diberikan barokah, sudah disuguhi barokah, sudah diberikan nasi kotak seperti ini, kinten-kinten pun sambil remayem mboten. Nggih. Nah, karena itu artinya apa? Karena seperti kita dapat sendang, masuk ke dalam sendang, nyebur wonten ing sendang, itu semuanya dalam rangka supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo sami daharat sami mencukupi. Nah, kemudian sholawat saha salam tansah konjukaken dumateng junjungan alam junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kerawuhanipun membawakan rahmat. Yang kedatangannya itu membawa rahmat untuk seluruh sekalian alam. Ini bukan hanya untuk manusia, tetapi kedatangan Kanjeng Nabi itu untuk seluruh alam. Mila wonten ing tlatah Jawi itu makna Rabbul Alamin, makna alamin rahmatan lil alamin itu maknanipun rahmat untuk tiga jagat utawa ingkang kasebat tribuana. Ya orang Jawa, para wali songo itu memaknai alamin itu tribuana, tiga jagat. Jagat pertama adalah jagate para arwah ingkang kasebat jagat ageng menika. Arwah-arwah kita ini semuanya dalam rangka jagat ageng itu tadi mula kasebat jagat arwah utawa jagat ageng. Kemudian yang kedua jagat madya, jagatnya para manusia. Itu juga nabinya nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga baru jagat alit. Ini jagatnya makhluk-makhluk selain manusia, termasuk hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, nggih termasuk bangsa alus itu semua. Nabinya junjungannya nggih menika Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila sebelum sholat, kalau di tanah kita itu dulu diperdengarkan sholawat tarhim yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya para arwah. Di kota gede sampai hari ini sebelum sholat mesti diputar tarhim. Lalu Pak Yai Muhammad gitu. Nggih Pak. Wassalatu wassalamu alaik. Itu dulu, itu nanti di tengah-tengahnya menceritakan bagaimana Nabi Muhammad oleh para arwah ketika Isra Mi'raj itu disuwun untuk jadi imam. Karena wataqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Wataqaddamta lis-sholati Kanjeng Nabi jenengan disuwun disolati wa antal imam jenengan dados imam-imam sholat. Jadi artinya para arwah, para malaikat itu semuanya junjungannya nggih menika Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih sakmangke Kanjeng Nabi kasebat wonten ing Al-Qur'an dikirimkan dalam rangka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira.
Itu menceritakan bahwa Kanjeng Nabi dikirim sebagai sirajan munira, yang ini nanti dipakai sebagai tabarukan utawa mendhet barokahipun asmanipun Kanjeng Nabi sirajan menjadi sorjan. Nah, itu asmanipun Kanjeng Nabi sirajan. Malah di dalam sirajan itu nanti ada berbagai macam simbol-simbol yang mungkin panjenengan semuanya sudah tahu. Semuanya menceritakan bagaimana syariatipun Kanjeng Nabi dipahami dan diterapkan di telatah Mataram, di bumi Nuswantara kanthi selamat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru cerita Panembahan Senopati. Nah, ini pas dalam rangka haul Kanjeng Panembahan Senopati ngalogo ing Mataram yang sudah masuk 436 tahun. Ini kita flashback 500 tahun lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bisa membaca naskah, di keraton itu ada naskah babat keraton. Ingkang nyerat nggih menika Tumenggung Jayengrat utawa ingkang kasebat Tumenggung Jayaningrat. Saryanipun wonten ing Kradenan Srumbung Magelang. Nggih. Nyerat babat keraton atas perintah Sultan Hamengkubuwana yang pertama. Ingkang Tumenggung Jayaningrat menika bilih dipun susun silsilahipun minggah sak menika dumugi Kyai Ageng Kriyan utawa Kyai Wonokriya ingkang saryanipun wonten ing jejeran Wonokromo. Kyai Ageng Kriyan menawi dipun urut minggah niku nggih dumugi Kyai Ageng Panjawi, Tritunggal yang nanti mendirikan telatah Mataram nggih menika Kyai Ageng Panjawi, Kyai Ageng Giring saha Kyai Ageng Pamanahan. Ini bertiga. Nanti putunya, cucunya Mbah Kyai Ageng Panjawi nggih menika Tumenggung Jayaningrat menulis babat keraton. Di situ diceritakan bahwa dalam suatu pertemuan ageng wonten ing Giri Kedaton, Kyai Ageng Pamanahan sudah didhawuh oleh Kanjeng Sunan Giri bahwa nanti yang akan menjadi junjungan orang-orang di Nusantara setelah Pajang adalah yang nanti kita kenal hari ini dengan sebutan Kanjeng Panembahan Senopati. Tapi waktu itu yang didhawuh kepadanya adalah Kyai Ageng Pamanahan. Jadi dengan kata lain, jumenengnya Panembahan Senopati ini sudah lama diwirayati oleh para wali songo Sunan Giri. Karena itu nanti dari Giri itu sudah diperintahkan para pendahulu, para ulama lan para wali ingkang sami mbikak tatanan iman Islam wonten ing wilayah alas ingkang kasebat alas Mentawai. Satu-satunya pohon mentawai yang saya ketemu di sekitar sini di Kota Gede dekat makam itu pun satu. Satu lagi yang terdekat dari sini di makam Kyai Ageng Karanglowioro. Mbok pilih jenengan nanti mau nanam pohon mentawai, ngambil dari Kyai Ageng Karanglo itu. Saya di rumah nanam mentawai untuk apa? Untuk memberitahu anak saya, ini dulu tanah ini namanya alas mentawai. Alas mentawai artinya hutan pohon mentawai. Lah saiki mentawai ning ndi? Dah Korea kayak orang ngerti. Anak-anak sekarang Pak Bu, jangankan pohon mentawai, temu wae orang ngerti. Lalu mboten nggih? Karena apa? Kehilangan peradaban. Mula kalau ke makam-makam mentawai, Nogosari, Kepuh itu tak ambil semua Nogosari, saya tanam di rumah, alhamdulillah tumbuh dan saya bagi-bagikan ke banyak orang. Saya ngambil dari Kota Gede, ngambil dari Paremono, makamnya Kyai Ageng Karotangan, arah Magelang itu. Kemudian ngambil dari Kyai Ageng ini Selaweyan. Semuanya saya tanam di rumah itu alhamdulillah Nogosarinya tumbuh. Kemudian beberapa teman dari Malang, dari mana-mana minta, itu saya berikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenalkan anak putu ke depan bahwa ini tanah ini dibangun tidak hanya dengan seperti orang bangun gedung IKN hari ini. Harus Pak Yai ya. Tapi juga membangun peradaban. Mergo napa? Mergo nabinya adalah nabinya para tanaman-tanaman. Mula nek kita ke makam-makam, di makam Gambiran Mbah Juru Kinting itu ada Nogosari.
Nogosari itu 20 tahun baru sepinggan. Berarti kalau setinggi yang makam di kota gede itu berarti Nogosarinya full 500 tahun. Nah ini kayak gini-gini ini kadang kita meninggalkan. Karena apa? Karena memang peradabannya seperti ini sekarang. Jangankan pohon. Kalau dulu Roma Irama nulis lagu Jatuh Cinta itu penuh dengan taman bunga. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita bergelora. Itu taman alam jiwa penuh bunga. Karena apa? Situasi sekelilingnya masih dengan penuh bunga. Sehingga kalau jatuh cinta, gambarannya adalah gambaran penuh bunga. Nggih. Nek saiki pun mboten enten taman penuh bunganya pun dados Indomaret kaya Alfamart. Pun mboten enten, tidak ada referensinya. Jadi mau buat lagu bingung. Ini taman penuh baji. Nggih, Pak. Nggih. Termasuk ada satu penyanyi dangdut yang buat lagu dengan visi maritim, visi kelautan, Medizet. Menggambarkan cinta tetapi dengan metafora utawa majas kelautan kemaritiman. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Ini menceritakan cinta tetapi dengan metafora budaya asli Nusantara yaitu kemaritiman. Beda kalau sing wong-wong kae gawe lagu cinta kok cinta satu malam. Oh indahnya ya apa gimana visi maritimnya enggak ada. Termasuk visi agraris ten lagu dangdut nggih wonten niku tahun 90-an Saka Hoki niku setangkai bunga padi. Gitu saya kan ya Pak Muhaimin gitu. Setangkai bunga padi yang kau tanamkan di rambutku itu visi agraris itu, dalam lagu cinta. Nah, kembali kepada cerita. Ini tadi saya dulu intermezzo, kersane mboten ngantuk. Nah, Panembahan Senapati ini jadi beliau ini dalam bacaan sejarah non ketoprak nggih. Ini yang bukan ketoprak ini. Nek ketoprak nanti ceritanya masuk ke alas Mentawok lajeng taruh karo demit. Nah, ini ketoprak. Enggak apa-apa itu untuk menceritakan kepada anak-anak supaya memorinya masuk. Tapi kalau sudah enggak anak-anak lagi agak naik sedikit. Karena apa? Karena yang diperintahkan untuk membuka tatanan Mataram ini sejak era Sultan Fatah sudah diperintahkan cucunya beliau namanya Panembahan Jayaprana. Menawi panjenengan tindak ziarah wonten ing Astana Ageng Kota Gede, masuk ke dalam tajuk utama nanti makam yang paling atas paling utara. Sak menika wonten saryanipun Panembahan Jayaprana. Di sebelah baratnya Nyai Ageng Gemis. Mula makam beliau diletakkan di arah yang paling tinggi, paling utara karena memang yang dulu mengawali pambukaning alas Mentawok. Panembahan Jayaprana itu. Mula nek saya Panembahan Jayaprana itu tak masukkan tawasul tetap saya, tawasul Mataraman itu. Jadi jangan sampai dilupakan ini tokoh. Nanti dados Panembahan Senapati memang sudah diwirayat oleh Sunan Giri akan menjadi orang yang akan melanjutkan gilir gumantinya peradaban di tlatah yang ingkang kasebat tlatah Ngeksi Gondo. Tlatah Jawa bagian selatan ini kalau dalam tatanan seratan kino niku kasebat tlatah Ngeksi Gondo. Itu nanti yang ditulis oleh Mangkunegara keempat dalam wirid atau serat Widatomo tadi itu. Nuloco laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agunge Ngeksi Gondo, Panembahan Senapati. Itu diceritakan Ngeksi Gondo. Jadi tlatah selatan ini Ngeksi Gondo. Beda sama tlatah utara yang ingkang kasebat tlatah Ngeksintoro. Di sini nanti Ngeksi Gondo, kalau yang di utara Ngeksintoro. Mula cara Ngeksintoro sama cara Ngeksi Gondo benten. Nek Ngeksintoro niku napa-napa kedah diketokke karena memang kedah kentoro nggih. Tapi kalau tlatah Ngeksi Gondo sing penting gondone arum. Nah, karena itu di sini
Para ulama-ulama yang diperintahkan untuk membuka tatanan itu nanti sebelum yang Panembahan Senopati masuk ke sini, ini tanah ini sudah dipersiapkan patok-patoknya oleh beliau-beliau. Kita urut dari wilayah Sukoharjo paling timur saat menika wonten saryanipun Kyai Ageng Majasto. Kyai Ageng Majasto pilih catatan wonten ing seratan silsilah Katelrejan alamat Taraman ke atas sak menika bin Brawijaya 5. Kemudian geser ke barat sedikit, Pangeran Tembayat ingkang kasebat Sunan Bayat. Ini diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk hijrah semua ke selatan. Setelah nanti sirna ilang kertaning bumi, Sunan Kalijaga memerintahkan semua murid-murid para wali songo ke selatan semuanya, buka tatanan di selatan. Sunan Bayat itu di Bayat buat pesantren namanya pesantren Cokro Kembang. Nek saat ini Cokro Kembang itu namung nama hotel. Dalam kali Pak. Wah, boten wonten nek kula niku. Nah, kemudian Sunan Bayat ada lagi yang ke barat lagi, kita akan ketemu di daerah Piungan sak menika Bukit Yolo Sutra ingkang kasebat simbah Sunan Geseng kalih Sunan Panggung. Buat padepokan di Yolo Sutra. Jadi Ki Ageng Majasto buat padepokan di Sukoharjo, Bumi Arum Majasto. Kemudian Sunan Bayat buat padepokan di Bayat, Bukit Jabalkat. Kemudian ke barat lagi kita akan ketemu dengan Yolo Sutra, Piungan, Sunan Geseng. Itu semuanya sudah nyiapkan patok-patok untuk nanti dibangun telatah Mataram yang baru. Jadi Sunan Giri sudah merintahkan itu para ulama-ulama. Maka panjenengan kalau ziarah kubur, ulama-ulama yang usia makamnya 500-an tahun itu rata-rata Bantul bagian selatan sampai Kulon Progo sampai Kebumen. Itu usia makam-makamnya 500 tahunan lebih. Tadi Piungan. Nanti kalau kita ke selatan Parangtritis, kita akan ketemu dengan putranya Brawijaya nggih menika Syekh Belu kalih Syekh Damiyaking. Itu ada 2 orang. Belu itu nama sendiri, satu lagi namanya Syekh Damiyaking. Itu putranya Brawijaya. Masuk Islam di tangan Sunan Kalijaga, buat padepokan di Redi Mancingan. Itu kalau dalam seratan kita tanah Parangtritis itu namanya Redi Mancingan. Ke barat lagi kita akan ketemu dengan makam Sewu sak menika wonten saryanipun Panembahan Bodho. Panembahan Bodho juga diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk membuka tatanan iman Islam di wilayah Keksigondo selatan sini. Itu buat masjid di Kedondong Kulon Progo. Tahun masjidnya kapan Pak Bu? 1477, 1 tahun sebelum masjid Demak rampung. Masjid Kedondong Sunan Kalijaga itu sak kilene wonten wit angsono. Itu dulu ceritanya tongkatnya Sunan Kali ditancapke lajeng tumbuh jadi wit angsono itu. Saya ngambil dari situ, cabangnya tak tanam di rumah tumbuh. Dari makam-makam itu saya tidak hanya belajar mengenai sejarah dan kijing, saya juga belajar vegetasi pohon-pohonan begini ini. Anak-anak kita harus dikasih tahu. Kalau enggak hilang. Ngerti ini nang wit pitan, kuwi apa gayam? Oh nek gayam ki mesti demite akeh. Mesti kayak gitu. Apa kuwi asem wae apa neh kae ya sangker. Sehingga seluruh budaya Jawa sampai hari ini selalu dikait-kaitkan dengan demit dan perkelenean. Begitu masuk malam 1 suro, saya kebayang wis traine susana kae. Karo Salimah Selina, Sundel Bolong. Kuwi mesti engko dukune wong Jawa surjangan kados jenengan iku. Hari ini wajah budaya Jawa hanya dianggap perkelenean itu tadi. Pakai sorjan, pakai sarjen, kok tarung sama Sundel Bolong, kalah mesti. Kuwi sing dadi dukun mesti bokir. Terus ngono nggih. Iya dudukkan masih bokir, nanti kalah tarung sama Sundel Bolong. Begitu kalah tarung terus datang aki-aki hijrah pakai jubah itu. Pakai jubah, pakai sorban warna putih. Manu putar tasbih. Wah mesti Sundel Bolongnya kobong. Mesti itu plot twistnya kayak gitu. Sampai terakhir yang bercerita tentang budaya Jawa itu mesti dikait-kaitkan dengan perdemitan. Ku beri 3 permintaan. Niku kinten-kinten jinnya orang mana Pak? Wong Jawa. Blangkone blangkon Solo kuwi. Blangkon Solo, beskape ya beskap Solo, jari ya jari Solo kok itu. Sudah digambarkan jin tur yo matre wani pira. Ya Allah ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil yuk kita nembang dulu, ini nembang Mataraman ini yuk. Ling eling sira manungsa temanana anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil Amin. Sallu ala Muhammad. Jadi kembali pada yang tadi, para wali-wali ini murid-muridnya Sunan Kalijogo hijrah dari Ngek Sintoro ke Ngek Sigondo, semuanya buka tatanan persiapan untuk nanti pembangunan Mataram Islam tahun 1586. Maka ketika Panembahan Senopati dengan romo beliau Ki Ageng Pamanahan dari Pajang membawa seluruh penduduk Pajang masuk ke tlatah Mataram, di wilayah Taji disambut sama seorang wali juga keturunannya Raden Fatah, namanya Kyai Ageng Karanglo. Saryanipun teng Wiyara, sak kilenipun pasar apa niku? Pasar Ngipik nggih. Nggih, pasar Ngipik nggih. Pasar Ngipik. Jadi diantarkan, maka beliau disebut dengan Kiai Cucuk. Supaya karena apa? Cucuk lampah untuk masuk ke sini. Dadosipun nuwun sewu. Kanjeng Panembahan Senopati masuk ke tlatah Mataram ini tinggal terima kunci nek carane perumahan saat ini. Ini sudah jadi, tatanan ini sudah jadi semuanya. Sudah disiapkan sama wali-wali ini tadi, santri-santrinya sudah disiapkan, penduduknya sudah disiapkan. Ini penelitian arkeologi memang penduduk Pajang itu masuk ke sini, sehingga kalau jenengan muter ke wilayah kota gede ini, makam-makam tuanya itu makam-makam orang Pajang. Contohnya di Gedongan itu. Gedongan itu nggih wonten saryanipun Kiai Gedong. Kiai Gedong pertama namanya Kiai. Loh, orang ngerti. Kiai Sedo Lincah sama Kiai Sedo Sandang. Kiai Sedo Lincah itu dari Pajang, keturunannya Kiai Godong Mestoko dari Demak. Jadi dari Demak itu hijrah ke sini semua. Mulai kalau ada orang mengatakan, tadi Pak Muhaimin mengatakan, orientalis mengatakan Islamnya orang Mataram itu setengah-setengah, orang jelas bercampur baur dengan adat Hindu Buddha. Itu bukan salah orang sini, kuwi salahnya wong lor kabeh kuwi. Karena yang datang dari utara itu nanti membentuk keislaman seperti ini. Kenapa kok disebut setengah-setengah? Mergo sing neliti kuwi orang ngerti bahwa seperti ini ya ajaran Islam. Itu ubur rampe seperti itu ya sodakohan kalau di sini namanya. Kohan. Mungkin bukan sarjen kalau ubur rampe. Nggih, ubur rampe itu ada simbolisasi. Nggih, wonten simbolisasi pun. Ubur rampe itu kalau dalam bahasa Arab namanya tawasul. Tawasul. Mulai di sini ringkas seperti ngendikanipun beliau tadi. Ringkas sudah tawasul kayak rampung pun itu sudah diwakili sama semua simbol-simbolisasi yang ada di ubur rampe itu tadi. Enggak usah panjang-panjang. Nah, tatanan ini sudah siap. Nanti yang termasuk membukakan pintu untuk mendoakan masuknya beliau-beliau ke dalam keraton yang baru dibangun itu seorang perempuan, wali perempuan. Nggih menika ingkang naminipun Nyai Melati. Saryanipun di daerah Bokong Semar itu pojok itu. Yang Melati itu nanti yang nek juru tebak, nek carane sakniki juru tebak Mataram. Yang Melati. Kalau nanti yang awal sampai nanti masuk ke sini itu makamnya di Semoyan itu Kiai Ageng Jarak. Nek Semoyan saya ngriki wilayah arah pundi? Itu napa mriki? Tenggara. Tenggara nggih Pak Yai. Nggih. Itu Kiai Ageng Jarak. Nanti ada tukang masaknya persis di barat Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin itu salah satu tukang masaknya namanya Dewi Ayu Suratmi, termasuk sampai zaman Sultan Agung itu tukang masaknya. Nanti kalau kita jelajah makam-makam di sini
Sekitar kota gede ini banyak sekali makam-makam para ulama, para aulia yang dulu ikut nyempuhin pembangunan Tlatah Mataram yang memang sudah jadi. Nun sewu sekali lagi. Lajeng Kanjeng Panembahan Senopati ini memang tinggal masuk terima kunci. Karena apa? Sejak 1400 oleh Sunan Giri sudah didhawuh sesok sing bakal dadi ratu iki putune Mbak putranipun Kyai Ageng Pamanahan. Udah belas-belas mula para ulama-ulama itu, udah para wali mempersiapkan pembangunan Tlatah Mataram. Wali-walinya dikirim ke sini semua. Termasuk saya dulu Panembahan Bodo. Nanti Panembahan Bodo punya istri namanya Nyai Brintik. Nyai Brintik itu ketika pembukaan kota gede itu membawa kentongan sama beduk itu dengan cara digendong dari Kedondong sampai ke sini, sampai ke Masjid Gede. Nah, terakhir. Jangan dikira yang Panembahan Senopati tidak ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Ketika beliau hijrah dari Pajang masuk ke Mataram, kinten-kinten beliau yang dibangun pertama kali kinten-kinten candi apa masjid? Masjid. Persis Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah dumugi Madinah. Ketika sampai di Madinah, Kanjeng Nabi kinten-kinten bangun omah atau bangun masjid? Bangun masjid. Dan itu masjidnya namanya hari ini kita kenal dengan Masjid Nabawi. Panembahan Senopati ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Oh, nek ngene iki ya terus pembukaan peradaban sebelum peradaban Madinah dibangun, Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi, sebelum peradaban Mataram dibangun, Panembahan Senopati bangun masjid yang sampai hari ini masih kita saksikan masjidnya berdiri ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ini juga nanti ditiru oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Sunnah Kanjeng Nabi bangun kota yang ada masjidnya itu sunnah Kanjeng Nabi. Mula kalau ingin dikatakan satu-satunya kota yang mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggih menika kota Yogyakarta kita tercinta ini. Tepuk tangan untuk kota Yogyakarta. Ini masjidnya orang yang siji, langsung kiblat papat 5 pancer. Nek Sultan Habis 1 Masjid Bongkelan Patok Negoro, Masjid Babadan Patok Negoro, Masjid Ploso Kuning Patok Negoro, Melangi Patok Negoro, kiblat papat masjid, pancere 1 Masjid Gede Kauman. Kiblat papat kali 5 pancer. Itu satu-satunya kota ngikuti sunnah Nabi. Tidak cukup hanya di situ. Setelah masjidnya dibangun, mergo Kanjeng Nabi juga di sana membuat satu contoh sunnah yang baik. Nek carane hadis sunnah hasanah. Panembahan Senopati dan para sultan-sultan Mataram semuanya mengikuti Kanjeng Nabi. Setelah masjid selesai dibangun, lajeng sak kirane masjid kita wonten saryanipun apa mboten? Nggih, bangun sarya. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi juga setelah bangun Masjid Nabawi, bangun makam Baqi. Ketika jenengan tindak umroh napa kaji teng Madinah, niku sakilene Masjid Nabawi itu ada pasarean namanya makam Baqi. Di situ terletak 70.000 makam sahabat Nabi yang besok di hari kiamat dibangkitkan dalam berita-berita hadis yang sahih. Mula para ulama, para sultan ketika bangun masjid di sini, sakilene mesti bangun sarean. Nek mau teng ilane teng kidule, nek mau teng kidul teng ilere. Sing penting caket kali masjid. Itu semuanya sunnah Kanjeng Nabi. Mula sekarang ada golongan yang mengharamkan sholat yang ada makamnya. Ku enek. Golongan salaf kaprah kuwi mau. Sing sithik-sithik bid'ah. Bid'ah. Nek kula jawab bid'ah ya ayo bid'ah your head. Wah. Bathuke ditato. Oke. Padahal kita, para wali-wali kita, para ratu-ratu sultan-sultan kita bangun masjid, lajeng bangun sarean itu ngikuti sunnahipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dahsyat masjid-masjid kita itu memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada kaum perempuan. Perempuan di semua masjid-masjid tua di Jawa tidak pernah diletakkan di belakang. Nek mau tentang ler mesti teng kidul. Terus sama mboten? Itu nanti di masjid-masjid namanya ada palestren. Pawestren. Mula wong-wong kae para orang-orang kampus itu kalau mau belajar tentang gender itu ora usah adoh-adoh sampai Amerika. Sinau Masjid Patok Negoro. Lalu Pak main nggih. Belajar Masjid Patok Negoro. Di sini perempuan dimuliakan kalau sholat setara berjejer dengan laki-laki. Hanya masjid-masjid modern yang meletakkan perempuan di belakang. Mula masjid-masjid kita itu kalau panjenengan jadi ketua takmirnya, ganti aja perempuan diletakkan di sampingnya situ.
Mumpung dadi takmir, sok nek wis bener ra iso nek. Oh. Ini semua Bapak Ibu bukan bid'ah. Nuwun sewu kalau ada yang pengurus NU, saya juga tidak pakai kata-kata bid'ah hasanah mboten. Ini semuanya nek miturut hadis Kanjeng Nabi kasebat sunnah hasanah. Ada hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'un. Barang siapa sanna yang membuat tradisi sunnatan hasanatan, membuat satu tradisi yang baik, falahu ajruha, orang ini akan mendapat pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi kalau jenengan mengikuti Kanjeng Panembahan Senopati, maka beliau mendapatkan pahala dari sunnah hasanah yang beliau buat. Beliau buat masjid, kalau ada yang niru buat masjid seperti masjid yang beliau buat, itu berarti beliau dapat pahala dari masjid yang kita buat hari ini. Itu semua namanya dalam itu riwayat Muslim. Bukannya carane dulu-dulu memang disebut dengan bid'ah hasanah. Nek kula mboten silakan, nek kula sunnah hasanah. Ayo sarengan sunnah hasanah. Tahlilan yo sunnah hasanah, manakiban yo sunnah hasanah, kenduren yo sunnah hasanah, haul yo sunnah hasanah, mitoni yo sunnah hasanah, mapati yo sunnah hasanah. Nek mitoni karo mapati nek iso aku yo diwehi berkate yo. Nah, kalau ingin jadi orang yang diberkati, tahlilan lah. Karena orang yang tahlilan itu mesti diberkati. Oke, orang yang itu permen ya Pak ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, contoh beliau ini sudah nanti sekiranya mencukupi atau meluang waktu, kapan dalam perjalanan kita menelusuri jejak-jejak. Karena di masa yang Panembahan Senopati ini ada banyak sekali ulama-ulama yang sampai hari ini juga tidak terlacak. Kalau di Kota Gede ini kami mengelilingi makam-makam tua di Kota Gede ini, Masya Allah banyak sekali, nggak habis-habis. Nah, salah satunya nanti yang di Semoyan tadi itu, yang di barat pesantren Hidayatul Muhtadiin itu. Kemudian termasuk yang di Terminal Jiwangan saat menikah wonten saryanipun Kyai Ageng Guno Mrico, itu juga termasuk salah satu yang dulu membuka tatanan di sini. Termasuk di daerah itu ada nisan teaching yang ada kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu daerah apa namanya Mas Tio itu? Yang kemarin kita angkat nisannya itu. Ponggaran. Nah ya. Nah itu. Itu ada 3 nisan ingkang wonten seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kalau ditelusuri tidak habis-habis. Karena apa? Karena memang peradaban kita ini adalah peradaban yang ditata oleh para wali songo, yang dilanjutkan oleh nanti Kanjeng Panembahan Senopati dengan para dewan-dewan wali yang begitu banyaknya, yang itu semuanya tidak akan terhitung kalau kita tidak mulai menguringi. Termasuk tadi pohon-pohon dan macam-macam itu, ayo kita mulai menata, mempelajari pohon-pohon ini namanya pohon apa. Setiap makam itu nanti pohonnya beda-beda. Kalau di Gambiran ada Nogosari, nanti kalau di daerah Imogi di sana pohonnya kadang bendo, kalau di daerah sana nanti pohonnya kadang cuma kemuning, kadang nanti di sana pohonnya cuma kepuh, kadang nanti di sana pohonnya cikli, kadang nanti di sana pohonnya angsono, beda-beda. Bagaimana anak-anak turun kita besok tahu nama-nama pohon ini, terutama tadi pohon mentawok. Kalau bisa nanti ada setelah ini ada yang nyari pohon mentawok, paling tidak ditanam di pot di rumah masing-masing sebagai pengeling-eling bahwa ini loh dulu ini namanya pohon mentawok, ini tanah yang kita tempati ini dulu namanya alas mentawok. Nah, kalau pohonnya udah enggak ada, piye laret cerita karo anakku. Nah, karena itu mari kita teladani tadi Pak Kiai Muhaimin sudah memberikan arah-arahan bahwa yang perlu kita teladani tidak hanya cerita sejarah, tapi juga nilai-nilai yang bisa kita bawa, yang kita bisa ambil untuk seluruh kita, anak kita, cucu kita. Mugi tansah keparingan tetap iman Islam. Amin. Luwih mulya, luwih mukti, rasane wong nang warga 70 widodari kasur babut dan cawisane wong kang bekti
dawuh pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin kabeh sederek kula sarengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Sekali lagi, yang kira-kira Anda bisa menghafalkan, enggak hafal syairnya, enggak hafal kalimatnya, enggak apa-apa, yang penting ketok mangap-mangap malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Nah, ini juga termasuk zikir mataraman. Saya meneliti beberapa naskah itu ada banyak doa-doa khas para ulama Mataraman yang berbeda dari ulama-ulama yang hari ini banyak dibaca-baca orang di ruang publik itu. Salah satunya misalnya doa Kanzul Ngaras. Itu doa Kanzul Ngaras Mataraman itu ada sendiri. Termasuk nanti yang diserat di kicing-kicing. Itu nanti ada doa Tawasul Umi Musa. Ada doa Nur Buat tapi versi Mataraman ada sendiri. Nah, ini kalau kita kaji masih akan lebih banyak lagi doa-doa yang lain, termasuk doa-doa yang sampai hari ini juga kalau orang-orang umum masyarakat kita nanti mungkin sudah terbiasa. Kalau dalam kitab Primbon itu ada doa tolak bala. Ini kitab yang dianggap paling musyrik sedunia. Kitab Primbon. Doa tolak balanya orang Jawa itu doanya gini. Allahumma hdina fiman hadayat wa afina fiman afayat wa tawallana NUKP ketok iki. Tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tai wa qina bi rahmatika syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait falakal hamdu ala ma qadait tabarakta rabbana wa ta'ala astaghfiruka wa itu di kitab Primbon disebut doa tulak balat yang bagus dibaca terutama kalau berperkara dengan orang lain. Ini doa Mataraman. Enggak, aku nuwun sewu. Niki mboten enten urusan kalih NU Muhammadiyah, LDII, napa malih PKS karo HTI. PKS. Tidak ada urusan sama itu. Mataraman ini punya tatanan yang lebih tua ketimbang organisasi-organisasi baru yang baru berdiri hari ini. Maksudnya baru berdiri sekitar 100 tahun lalu. Kita punya tatanan itu dan itu paling tidak pelan-pelan kita ungkapkan ke masyarakat. Mau posting termesos mawon. Pokoknya ke makam mana ada doa apa posting ini Mataraman. Mataraman. Oh, masjid kota yang ada masjidnya mesti Mataraman. Pohon kalau di depan rumah ada pohon apa wis Mataraman. Karena orang-orang para simbah-simbah dulu kan kalau ngeri rumah kan dengan pohon tertentu. Termasuk nanti tulak balaing omah itu kalau orang-orang para ulama Mataraman itu di pojok-pojok rumah setiap kiblat papat itu nanam tebu ulung. Terus mboten Pak nggih. Nggih, tebu ulung. Nek mboten tebu ulung biasanya wali kukun. Wali kukun ditanam di pojok-pojok itu. Tahu kecil di depan rumah. Kalau yang pojok-pojok itu nanti yang ditanam wali kukun kalau enggak tebu ulung. Ini cara Mataraman itu kayak gini. Kalau orang yang enggak tahu sekarang wah apa kuwi. Ya enak tuntunannya kalian jeneng Nabi. Wah, wis
Musyrik. Padahal tidak ada. Padahal kita dalam rangka itu kalau dalam tatanan Islam namanya ad-du'a bil ramzi, donga melalui simbol-simbol seperti ini. Ubur rampe ini simbol-simbol. Kita doa melalui itu saja, tidak usah diucapkan pun cukup itu. Ini cara Mataraman seperti ini. Mulai dengan haul ini, mayo pelan-pelan, tidak usah ikut keributan nasab, tidak usah tes DNA, menghabiskan waktu. Mending kita cari warisan-warisan para ulama-ulama, wali-wali kita, para ratu-ratu kita. Kita hidupkan bersama, kita jalankan api itu sehingga kita, anak-anak kita, cucu kita menjadi tetap iman Islamnya karena kita mengikuti jalan simbah-simbah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Sampun Bapak Ibu, mugi ingkang sampun kita bahas bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama membawa manfaat, minimal manfaat untuk diri kami sendiri, anak-anak kami, keturunan kami, juga manfaat untuk seluruh kaum Mataram, juga manfaat untuk seluruh tatanan yang hari ini mendengarkan, menyaksikan haul Kanjeng Panembahan Senopati pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Estu kirang langkung kathah lepat utawa luput, estu nyuwun agunging panak sami kok pilih kathah lentah-lentahipun estu pindah malih nyuwun agunging panak sami. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita tutup kanthi wasan istighfar kaping 3. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Kesehatan. Jangan kepengin pilaksono, dungo dagang kaimane. Kasumakan. Donga kula kira mandi. Boten. Kula niku kemutan di kitab Irsyadul Ibad. Waktu itu Nabi Isa itu bepergian bersama 12 santrinya. Bila jengkun dulu panas ora karuan. Santrine komplain. Dek Nabi yang panase kaya ngene jenengan niku rak kekasih Gusti Allah ta kok ndonga. Akhire Nabi Isa ndonga. Allah ringankanlah perjalanan kami, singkatkan jarak kami, lindungi kami dari bosan di semua suku. Amin 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 amin. Begitu selesai napa niku ndonga. Fakal mendungku ngumpul dari siji perjalanan Nabi Isa dengan 12 muridnya itu dikawal. Dilalah. Dilalah itu bahasa Arab. Dari kata dilalatullah. Nggih. Nek ana wong ribut ngomong Islam ora saka Arab. 40% bahasa Indonesia itu dari Arab. Kalau kita bicara antropologi tidak kenal. Dilalah badhe kondol niku Nabi Isa minggo ngalor. Santrine niku ngomong minggo ngidul. Apa niku? Nggih mendung iki bingung kan ngarep ngidul. Lah kok dilalah Nabi Isa ngalor kepanasan santrine ngidul keyupan. Padahal santrine mengamini niku. Jebul ndonga niku sing mandi sing ngami. Ngoten lho. Sing ndonga kula ra mandi apa syukur kula magul mboten panjenengan pikantuk ijabah. Dadi aku ngono gulai kok ketemu nggih. Apalagi Jawa sebetulnya kalau Mas Yasin ini kan expert akademis ya. Kula ini kan nggih kula kan budaya. Jadi terus ngaten sekedhik kula nambahi. Ketika para wali itu
datang menghadapi masyarakat yang tidak punya basis akademik, dulu sekolah, dulu nopo-nopo. Akhirnya wali-wali itu mengajarkan agama itu dengan pitutur luhur. Becik ketitik, ala ketara. Napa Pak Mayak malah mitka radaratin khair. Pada sangat ide-ide niku Qur'ane ana, hadise ana. Ngono ya ngono. Nek aja ngono anu kok bahasa hukum kan kontradiksio interminis iki bahasa hukum. Ngono ya ngono. Nek kok aja ngono. Ana ngangel banget niku. Padahal itu ajaran yang universal. Kowe bagus ya ngono ning aja ngono. Kowe pangkat ya ngono ning aja ngono. Kowe sugih ya ngono ning aja ngono itu. Kalau tidak lewat pitutur luhur, niku lewat kidung. Iki donga. Ana kidung rumangsa ing wengi Teguh Ayu, luputa ing lara luputa di lain kabeh. Niku manpadosi. Itu terjemahan total dari Qul A'udzu Birabbil Falaq. Aja turu sore kaki ana dewa nang jagat. Karena tiang Jawi kalau semanten belum bisa menggambarkan sosok sakral. Aja turu sore kaki ana malaikat nang jagat iki laler apa. Terus dikonversi menjadi dewa sebagai sosok sakral. Niku terjemahan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ana dewa kang jagat nyangking bokor kencanane isine donga ketulak. Allahumma timum fikan khalafan Allahumma timum sikan talafan. Riyen ngoten niku. Pitutur luhur. Terus napa? Itu. Terus simbol. Simbol itu melekat ke semua aspek kehidupan. Ngapa garan pacul kok bukan cangkeh pacul kok duran? Sebab napa? Macul niku sebagai bangsa agraris, macul niku golek rezeki. Nek rezeki ndonga ning Pak. Nah niku kudu tolong semester. Nggih nek ngaten niki ya entuk nggih sedidik nggih. Apalagi di wayang itu luar biasa. Nggih. Wayang itu kan pakeme Ramayana Mahabharata, konon yang membawa Raja Sailendra. Menurut Jegrang Raja Sailendra itu dari India Selatan, tapi nek Purbocaraka itu orang Kediri. Jadi versinya masing-masingnya pula kok lebih cenderung Quran Jegrang. Ya, kalah perang. Ada dua versi, ada yang mendarat di Palembang, ada yang mendarat di pantai ini Bugel gitu. Kurang bagus. Saya, hipotesa saya yang mendarat di Palembang itu ada Hulu Balang, kemudian Jogja, Jawa, Palembang ada di sisi kan. Yang mendarat di Bugel itu pedanda-pedanda. Karena orang Hindu punya apa niku konsep Trihita Karana, laut, kerajaan gunung, golek gunung. Ketemune neng Dieng, ya patung-patung Dieng, patung wayang lho. Gunungnya Gunung Arjuna, kemudian itu dirombak, dikonversi istilahnya saya kata. Nyai Roro Kidul itu jadi konversi dari Nabi Khidir itu karena ada Lingga dan Zoni, nah, maka yang selatan harus perempuan karena Nabi Khidir dikonversi menjadi perempuan. Kalau ten kraton wonten haul Nabi Kilir. Nabi Kilir, bener Kilir. Lagi do Kilir ya ini. Jadi itu tuh mitos nih wayang yang tadinya itu sebetulnya budaya
Hindu, dari Ramayana diganti Islam. Ashabul Yamin sing temancep ing tengen-tengen iki napa satria-satria bagus-bagus sing ngrunge banir matane nggih. Sing kiwa niku buta-buta. Nah, mula jane Punakawan niku ra ono teng konsep napa Mahabharata. Itu sisipan. Kenapa kok disebut? Kalau kita bicara antropologi itu untuk mendekonstruksi kekastaan. Mulai digawe sosok kasta sudra sing bentuknya ya ora karu-karuan. Ngira perannya nggih sebagai abdi. Neng ben sudra niku tidak dilecehkan, ngira dimitoskan itu titisan para dewa. Oke. Niku wah niku mau 3 semester minimal. Wani piro? Wani piro? Nggih, mekaten kemawon monggo kita pungkasi. Jane nggih walaupun didungani nggih. Kan dungan ndonga napa niku? Pendungo ramandi ini kami mandi. Sing mandi. Monggo panjenengan kanthi ning manah kula dherekaken nyuwun dedhipun dumateng ngarsanipun Allah. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح في ذريتي ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزل ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Para bapak lan para ibu ingkang kinurmatan Patrap Mataram, wonten wacana ingkang pas kejawi menemu alhamdulillahirabbil alamin. Jebule aku kowe iki dudu turune wong sembarangan. Menika kita waos. Mula nek dudu wong sembarangan ku ya aja tumindak sembarangan. Namung menika janipun. Nah, wau Mas Yasir ngendika babakan wit mentahok menuju tatanan negara yang oke. Menawi wonten simbolis wonten tondo tresna wujudipun wit mentahok. Monggo ingkang badhe pun caosaken dhateng Pak Tik. Nah, monggo Gusti kula aturi jumeneng nampi mentahok supados dados Mataram sing sak temene. Amin. Monggo. Monggo mentahok menuju tatanan negara yang oke. Mantap. Gusti. Nah, ini kan
Monggo, wonten ngajengan pun foto para wartawan silakan. Monggo. Jadi, mono paturin nami mono. Ini anu, Kanjeng Raden Tumenggung Reksa Mataram. Monggo. Oke, didampingi para bani sepuh, lajeng podasaken dhateng ingkang kawugan minangka dados witipun mentaok. Bendera. Nah, samonika menawa dipun tampi, dipun putus digawusi kok api-api. Jadi lho Mataram lho ora main-main. Pakai wong Tigris. Nah, Mataram mentok menuju tatanan negara yang oke. Ya, pemergodok itu. Nah, lan kampun foto bareng foto monggo silakan menang para mentawais silakan monggo mentawai ora larang tok ini tak kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi agak sini. Tiki Laksono menika nanti tak kasih wonten usulan. Masih pun benderane pun ten mriku mawon. Enggak sampai, enggak nyampe. Oh, tahun ini di Indonesia lho. Satu, dua, tiga. Nggih, kita tekan. Satu, dua, tiga. Tegap. Kelihatan apa? Oh. Oh. Ya, Pak Devi nanti foto di sana ya? Di Petro. Aduh, enggak kelihatan. Agak oh ya. Ini Pak. Sudah. Ini Mbak Bisa Mataram lho. Monggo, Mbak Bisa Mataram. Bingkainya negara. Pak tentara kiri, Pak polisi kanan. Monggo segera. Ini begini. Para bapak dan ibu dikatakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pun pengumuman saking ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, perlu kami sampaikan informasi bahwa besok pagi diadakan kirab budaya dan ziarah ke Pasarian Mataram dimulai dari Selok Belang menuju makam Kota Gede. Kemudian pengumuman dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau foto nanti ada foto bersama. Sama sih namanya.
Matur nuwun. Dengan Mas Yasir.